Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya ta'zimi, pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Asesor Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang kami hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Imam Bukhari MPD, dan yang kami hormati dan yang saya sayangi, yakni kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat untuk menuntut ilmu. Teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi tentang tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah sikap rendah hati, yaitu tidak merasa lebih tinggi, lebih hebat atau lebih mulia daripada orang lain. Orang yang tawadu menyadari bahwa segala kelebihan yang dimilikinya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain. Bagaimana cara kita menanamkan sifat tawadu? Satu, menyadari bahwa semua kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, harta, jabatan, dan kemampuan bukan semata hasil usaha pribadi, tetapi dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini mencegah rasa sombong. Terus yang kedua, membiasakan diri menerima kebenaran dari siapapun. Jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi perhatikan isi kebenarannya, meskipun datang dari orang yang lebih muda atau lebih tua. Terus yang ketiga, menghargai dan menghormati semua orang, bersikap sopan, tidak meremehkan orang lain, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial. Terus yang keempat, bergaul dengan orang-orang sederhana dan peduli kepada sesama, membantu fakir miskin contohnya, mau duduk bersama mereka, berbaur sama mereka, serta menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu termasuk tawadu. Terus yang kelima, mengendalikan ego kita dan nafsu ingin dipuji, tidak membanggakan diri, tidak pamer amal, dan melatih keikhlasan dalam berbuat baik. Terus yang keenam, banyak bersyukur dan berterima kasih, mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain dan bersabar jika hak kita belum terpenuhi. Terus yang ketujuh, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh utama bagi kita. Sifat tawadu, meskipun beliau manusia paling mulia, namun tetap sederhana dan penuh kasih. Tawadu tidak menjadikan seseorang rendah, justru meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya pribadi yang disukai banyak orang. Seperti kaul ulama yang menjelaskan, yakni dari ulama Sayyid Abdullah bin Alawi, beliau mengatakan
faman amarat tawadu hubbul humuli wa karahiyatu syurah wa qabulul haqqi mimman jabihi min syarifin aw wadi'i wa min hamahabbatul fuqra wa mukhalatatihim wa majasalatihim wa min hakamalul qiyam bihukukilik wam hasbal imkan masyukri min koma minhum bihakihi wa udrim min qasar. Artinya tanda-tanda orang tawadu antara lain adalah lebih senang tidak dikenal daripada menjadi orang yang dikenal, bersedia menerima kebenaran dari siapapun, baik dari kalangan orang terpandang maupun dari kalangan orang yang rendah kedudukannya, mencintai fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka, bersedia mengurusi dan menunaikan kepentingan orang lain dengan sebaik mungkin, berterima kasih kepada orang yang telah menunaikan hak yang dibebankan atas mereka, sementara memaafkan mereka yang melalaikannya. Itu arti dari qaul ulama yang saya baca tadi. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak suka menyombongkan diri. Yang kedua, mau menerima kebenaran dari siapapun. Terus yang ketiga, menghargai dan menghormati semua orang. Yang keempat, bersikap sederhana dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, tidak membedakan orang berdasarkan harta, jabatan, atau kedudukan. Terus apa manfaatnya tawadu? Manfaatnya adalah bagi diri kita, yaitu satu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menyukai hambanya yang rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, dihormati dan disukai oleh orang lain. Orang yang tawadu mudah diterima, disenangi, dan dipercaya dalam pergaulan. Terus yang ketiga, mudah menerima ilmu dan kebenaran. Sikap rendah hati membuat kita terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang keempat, hidup menjadi lebih tenang dan damai. Tawadu ini menjauhkan kita dari iri hati, dengki, dan persaingan tidak sehat. Yang kelima, mempererat hubungan sosial. Sikap ini menumbuhkan rasa saling menghormati, tolong menolong, dan kebersamaan. Yang keenam, meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian. Tawadu membentuk pribadi yang santun, sabar, dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang merendahkan diri karena Allah akan diangkat derajatnya olehnya. Tawadu bukan membuat kita lemah, tetapi menjadikan kita pribadi yang kuat, bijak, dan mulia, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.